Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Langit 99. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton sampai selesai karena banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Selain itu, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di tengah gemerlap kota Hong Kong yang tak pernah tidur, ada ribuan cerita yang tersembunyi. Kota ini bukan hanya tempat bagi orang-orang yang mengejar kesuksesan, tapi juga tempat bagi mereka yang merantau untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sebagian besar di antara mereka adalah tenaga kerja Indonesia, TKI, yang datang dari pelosok-pelosok kampung untuk bekerja di restoran, rumah tangga, pabrik, dan berbagai sektor lainnya. Kehidupan mereka jauh dari keluarga, jauh dari kenyamanan rumah, dan seringkali dipenuhi dengan kesepian. Mereka hidup dalam ruang yang sempit, bekerja keras tanpa banyak waktu untuk diri sendiri, dan selalu merindukan tanah air. Di antara ribuan TKI ini, ada satu sosok yang mulai mencuri perhatian. Dia adalah Gus Ikdam, seorang ulama muda yang terkenal dengan cara penyampaiannya yang menyentuh dan penuh kasih. Sebagai seorang yang tumbuh besar di pesantren, Gus Ikdam memiliki cara berbicara yang khas, lembut, namun penuh keyakinan. Suaranya tidak pernah keras, tapi setiap kata yang diucapkannya seakan mengalir dengan penuh makna. Pada suatu hari, sebuah undangan datang kepada Gus Ikdam dari komunitas TKI di Hong Kong. Mereka mendengar tentang keberhasilan Gus Ikdam dalam menyampaikan ceramah yang mampu menyentuh banyak hati. Warga TKI di Hong Kong merasa mereka sangat membutuhkan seseorang yang bisa memberikan pencerahan dalam hidup mereka yang serba berat ini. Gus Ikdam merasa ini adalah sebuah panggilan yang harus dijawab. Tidak hanya untuk TKI, tetapi juga untuk warga Hong Kong yang mungkin ingin mengetahui lebih dalam tentang Islam, sebuah agama yang seringkali hanya mereka dengar dalam berita, tapi jarang sekali mereka pahami secara mendalam. Dengan persiapan yang sederhana, Gus Ikdam terbang ke Hong Kong. Dia tahu bahwa ceramah ini bisa menjadi titik balik bagi banyak orang yang sedang berada dalam kebingungan. Sepanjang penerbangannya, Gus Ikdam merenung. Bagaimana bisa dia, seorang ulama muda dari Indonesia, bisa berbicara tentang agama Islam di sebuah kota yang sangat sibuk, penuh dengan berbagai agama dan budaya yang berbeda? Tetapi Gus Ikdam percaya bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Sesampainya di Hong Kong, Gus Ikdam disambut dengan antusiasme yang luar biasa oleh para TKI. Mereka sangat menghargai kesempatan untuk mendengarkan ceramah dari sosok yang mereka anggap bisa memberikan pencerahan di tengah kehidupan yang serba keras ini. Mereka tahu bahwa ceramah ini bukan hanya untuk menambah pengetahuan agama, tetapi juga untuk memberi harapan bagi kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna. Aula yang besar dipenuhi oleh ratusan orang dari berbagai lapisan masyarakat. Kebanyakan dari mereka adalah TKI, tetapi ada juga beberapa warga lokal Hong Kong yang datang karena mendengar tentang ceramah Gus Ikdam dari teman mereka. Gus Ikdam duduk di atas mimbar, melihat ke arah kerumunan yang penuh dengan harapan. Dari matanya, terlihat bahwa dia ingin berbicara lebih dari sekadar kata-kata. Dia ingin berbicara dari hati ke hati, menyentuh jiwa setiap orang yang hadir di sana. Ketika ceramah dimulai, Gus Ikdam membuka dengan sebuah doa yang penuh harapan. Ya Allah, bukakanlah hati kami, agar kami bisa memahami kebesaran-Mu, katanya, dengan suara yang penuh kelembutan. Ketika kata-katanya mulai mengalir, suasana dalam ruangan menjadi sangat hening. Setiap orang, baik yang berasal dari Indonesia maupun Hong Kong, menanti dengan penuh perhatian. Gus Ikdam memulai ceramahnya dengan cerita tentang kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana beliau menghadapi kesulitan dan tantangan hidup dengan penuh sabar dan bijaksana. Islam mengajarkan kita untuk menerima takdir dengan lapang dada, karena di balik setiap ujian, ada hikmah yang Allah siapkan untuk kita, ujar Gus Ikdam dengan suara lembut namun penuh keyakinan.
Beliau melanjutkan dengan menceritakan tentang nilai-nilai dasar Islam yang seringkali tidak dipahami dengan benar oleh banyak orang. Islam bukan hanya soal kewajiban salat atau puasa. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kasih sayang, saling menghormati, dan memberi manfaat bagi sesama. Itulah pesan utama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tambah Gus Ikdam. Di tengah ceramah itu, para hadirin mulai merasa bahwa apa yang disampaikan Gus Ikdam lebih dari sekadar ilmu agama. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Gus Ikdam seakan memberikan cahaya baru dalam kehidupan mereka yang penuh dengan kebingungan dan keputusasaan. Gus Ikdam berbicara dengan penuh cinta, seolah-olah dia sedang berbicara kepada keluarga besar yang sangat dia sayangi. Dia tidak menggurui, tetapi lebih kepada memberi pemahaman dengan cara yang sangat bijaksana dan mengena di hati. Gus Ikdam tahu bahwa dalam dunia yang semakin terpecah belah ini, banyak orang mencari sesuatu yang lebih dari sekedar duniawi. Mereka mencari kedamaian, mereka mencari ketenangan, mereka mencari sesuatu yang bisa memberi makna lebih dalam kehidupan mereka. Inilah yang menjadi pokok pembicaraan Gus Ikdam dalam ceramahnya. Beliau tidak hanya berbicara tentang kewajiban agama, tetapi lebih kepada bagaimana Islam bisa memberi solusi bagi masalah hidup sehari-hari. Beliau berbicara tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, meskipun itu sedikit. Saudaraku, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa banyak yang kita syukuri. Ketika kita bisa mensyukuri setiap hal kecil dalam hidup, kita akan merasa cukup dan bahagia, ujar Gus Ikdam dengan penuh ketulusan. Selama ceramah tersebut, banyak yang mulai merasakan perubahan dalam hati mereka. TKI yang biasa merasa terasing dan kesepian, mulai menyadari bahwa mereka tidak sendiri. Mereka merasa ada kedamaian yang mulai meresap dalam hati mereka. Bahkan beberapa warga Hong Kong yang hadir di sana, yang sebelumnya hanya tahu sedikit tentang Islam, mulai tertarik dan merasa ingin tahu lebih banyak. Gus Ikdam kemudian berbicara tentang betapa pentingnya persaudaraan dalam Islam. Kita semua adalah saudara dalam agama ini, tidak peduli dari mana asal kita. Persaudaraan dalam Islam tidak mengenal batas negara, suku atau warna kulit. Kita semua bersaudara dalam kasih sayang Allah, katanya, dengan wajah yang penuh kelembutan. Banyak di antara hadirin yang mulai meneteskan air mata mendengar kata-kata tersebut. Mereka merasa bahwa apa yang dihadapi dalam kehidupan mereka, kesepian, kerinduan, dan tantangan hidup, bukanlah sebuah penderitaan yang harus mereka alami sendirian. Mereka mulai merasakan bahwa Islam menawarkan solusi, bukan hanya dalam hal ibadah, tetapi juga dalam hidup yang penuh makna dan persaudaraan. Gus Ikdam menyadari bahwa ceramah ini bukan hanya soal menyampaikan ilmu, tetapi juga soal membangun kedekatan emosional dengan setiap orang yang hadir. Dia berbicara dari hati ke hati, mengingatkan mereka akan tujuan hidup yang lebih besar daripada sekedar pekerjaan dan materi. Hidup ini singkat, dan kita tidak pernah tahu berapa lama lagi kita akan diberikan kesempatan untuk menjalani hidup ini. Maka, marilah kita berusaha untuk hidup dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang, dan saling menghormati, katanya. Dengan suara yang semakin penuh emosi, ceramah tersebut berlangsung selama beberapa jam. Namun bagi setiap orang yang hadir, waktu terasa berjalan begitu cepat. Gus Ikdam meninggalkan kesan yang mendalam pada hati mereka. Pada akhirnya, meskipun ceramah telah selesai, banyak yang merasa bahwa hati mereka telah dibuka, bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kehidupan duniawi. Mereka merasa bahwa Islam adalah jawaban bagi kebingungan dan kekosongan yang mereka rasakan selama ini. Ketika acara selesai, beberapa orang datang mendekat kepada Gus Ikdam, meminta agar mereka bisa belajar lebih banyak tentang Islam.
Gus Ikdam dengan penuh kebijaksanaan dan kerendahan hati memberikan bimbingan, sambil mengingatkan bahwa perjalanan spiritual ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Dan begitu ceramah itu berakhir, sebuah perjalanan baru dimulai, perjalanan spiritual yang akan mengubah hidup banyak orang di Hong Kong. Setelah ceramah Gus Ikdam yang luar biasa itu, suasana di Hong Kong seolah berubah. Sebuah energi baru mulai meresap di dalam hati setiap orang yang hadir. Para TKI yang sebelumnya merasa terisolasi dan terasing, mulai merasa terhubung satu sama lain. Tidak hanya karena kesamaan asal negeri, tetapi juga karena persaudaraan yang terbentuk oleh ikatan agama yang kini mereka peluk dengan penuh keyakinan. Mereka tidak hanya kembali ke rutinitas mereka sebagai pekerja migran, tetapi mereka juga merasa bahwa hidup mereka kini memiliki tujuan yang lebih besar. Sebagian dari mereka yang hadir pada ceramah Gus Ikdam mulai merasakan perubahan mendalam dalam diri mereka. Kesulitan yang mereka hadapi dalam pekerjaan sehari-hari mulai tampak lebih ringan, karena mereka tahu ada makna lebih dalam yang mereka raih dari setiap kerja keras mereka. Mereka merasa lebih kuat, lebih tabah, dan lebih dekat dengan Allah. Dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan setelah ceramah, mereka berbicara tentang bagaimana mereka menemukan ketenangan dalam ajaran Islam yang begitu penuh kasih dan pengertian. Mereka mulai berdoa dengan penuh harap, menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga tentang memberi manfaat bagi sesama. Cerita-cerita ini pun mulai tersebar. Para TKI mulai membagikan pengalaman mereka kepada rekan-rekan mereka yang tidak hadir pada ceramah tersebut. Mulailah tercipta sebuah gelombang kecil yang mulai menyebar dengan cepat, bukan hanya di kalangan komunitas TKI, tetapi juga kepada warga Hong Kong yang mulai merasa tertarik dengan apa yang mereka dengar. Dalam kehidupan yang sibuk dan penuh tuntutan, banyak orang Hong Kong merasa jenuh dengan rutinitas mereka yang terfokus hanya pada pencapaian materi. Beberapa dari mereka yang mendengar cerita tentang ceramah Gus Ikdam mulai datang ke masjid-masjid yang telah dipenuhi oleh TKI. Mereka penasaran, apa yang membuat mereka begitu terpengaruh oleh ceramah tersebut. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang Islam dan apa yang ditawarkan oleh agama ini. Di satu sisi, Gus Ikdam merasa terharu melihat perubahan yang terjadi. Setiap kali beliau mengunjungi masjid untuk memberikan bimbingan kepada mereka yang baru memeluk Islam, beliau selalu disambut dengan wajah-wajah yang penuh harapan dan semangat. Mereka datang bukan hanya untuk belajar tentang ibadah, tetapi untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana hidup ini seharusnya dijalani dengan penuh kedamaian dan kasih sayang. Mereka yang datang tidak hanya membawa pertanyaan-pertanyaan, tetapi juga harapan untuk menemukan kedamaian dalam hidup mereka yang sebelumnya terasa kosong. Di tengah-tengah proses itu, Gus Ikdam melihat bagaimana Islam mulai diterima oleh masyarakat Hong Kong dengan penuh keikhlasan. Para warga yang dulu merasa asing dengan Islam mulai tertarik untuk mempelajari lebih dalam. Mereka yang dulunya merasa skeptis, kini membuka hati mereka untuk menerima ajaran-ajaran yang menyentuh hati mereka. Gus Ikdam merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk menggali lebih dalam potensi dakwah, untuk membawa pesan Islam yang penuh damai kepada mereka yang ingin belajar. Namun, perubahan ini bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Gus Ikdam dan komunitas Muslim yang ada di Hong Kong harus bekerja keras untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik. Mereka membuka kelas-kelas pengajian, mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang Islam, dan melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik TKI maupun warga lokal. Gus Ikdam dengan penuh kebijaksanaan mendorong mereka untuk tidak hanya mengajarkan Islam dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan. Islam itu bukan hanya dipelajari dengan kata-kata, tetapi juga dengan sikap dan tindakan kita sehari-hari.
Pesan Gus Ikdam kepada mereka yang baru memeluk agama ini. Masyarakat Hong Kong mulai melihat Islam dalam dimensi yang lebih luas. Mereka tidak hanya melihatnya sebagai agama yang dikenal dengan simbol-simbol tertentu, tetapi juga sebagai agama yang mengajarkan tentang hidup dengan penuh cinta kasih, saling menghormati, dan hidup bersama dalam kedamaian. Para pemeluk Islam baru ini mulai membentuk komunitas yang saling mendukung, memberi bimbingan, dan bersama-sama menjalani kehidupan yang lebih baik. Hal ini tak hanya menambah jumlah pemeluk Islam, tetapi juga memberikan dampak positif bagi hubungan antar umat beragama di Hong Kong. 6 bulan setelah ceramah pertama Gus Ikdam di Hong Kong, jumlah pemeluk Islam di kota itu mulai melonjak. Meskipun Gus Ikdam tidak pernah membayangkan bahwa dakwahnya akan membawa dampak sebesar ini, ia melihat dengan mata kepala sendiri betapa besarnya pengaruh yang ia bawa. Tidak hanya para TKI, tetapi juga warga lokal yang berasal dari berbagai latar belakang mulai memeluk Islam. Jumlahnya tidak hanya ribuan, tetapi mencapai 1 juta orang. Fenomena ini benar-benar mengubah wajah Hong Kong. Gus Ikdam dan komunitas Muslim di sana menjadi pusat perhatian media internasional. Mereka tidak hanya mencatatkan sejarah tentang lonjakan pemeluk Islam yang begitu luar biasa, tetapi juga tentang bagaimana sebuah ajaran agama bisa begitu menyentuh hati banyak orang di tengah kehidupan yang serba materialistis dan individualis. Islam yang diajarkan oleh Gus Ikdam adalah Islam yang penuh kasih, yang mengedepankan persaudaraan, dan yang memberikan makna hidup yang lebih dalam. Gus Ikdam yang sebelumnya hanya dikenal di kalangan komunitas pesantren dan pengajian, kini menjadi sosok yang dihormati oleh banyak orang. Namun beliau tetap dengan sikap rendah hati. Ia menyadari bahwa keberhasilan ini bukan semata-mata hasil dari usaha dirinya seorang, tetapi merupakan hasil dari kebesaran Allah yang menggerakkan hati-hati para pendengarnya untuk menerima Islam. "Ini bukan tentang saya," kata Gus Ikdam dalam sebuah wawancara. "Ini adalah berkah dari Allah yang menggerakkan hati-hati mereka untuk menerima Islam dengan lapang dada." Meski jumlah pemeluk Islam semakin banyak, Gus Ikdam tetap mengingatkan agar mereka tidak hanya berhenti pada momen tersebut. "Perjalanan kita baru saja dimulai," kata Gus Ikdam. Islam bukan hanya tentang momen indah, tetapi tentang konsistensi dalam menjalani ajarannya setiap hari. Kita harus terus belajar, tumbuh, dan berbagi kebaikan dengan orang lain. Masjid-masjid di Hong Kong semakin ramai. Banyak di antaranya menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan dakwah. Para pemeluk Islam baru mulai membuka diri untuk belajar lebih banyak, tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam Islam. Gus Ikdam dan para ulama lainnya bekerja keras untuk memastikan bahwa para pemeluk Islam baru ini mendapatkan pemahaman yang benar tentang agama mereka, agar mereka bisa menjalani kehidupan yang penuh makna dan penuh kedamaian. Hong Kong yang dulu dikenal dengan hiruk-pikuk dan keragaman budaya yang beragam kini menjadi tempat yang lebih harmonis. Islam tidak hanya dilihat sebagai agama, tetapi juga sebagai sebuah cara hidup yang mampu membawa kedamaian bagi setiap individu tanpa memandang latar belakang mereka. Gus Ikdam menyadari bahwa ini adalah sebuah tugas besar yang harus dijalankan dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Namun dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, ia percaya bahwa mereka akan terus berjalan di jalan yang benar, membawa pesan Islam yang damai, penuh kasih, dan penuh kedamaian bagi seluruh umat manusia. 1 juta orang yang masuk Islam di Hong Kong bukan hanya sebuah angka. Itu adalah bukti nyata bahwa cinta kasih, ketulusan, dan ajaran Islam yang murni bisa mengubah hidup seseorang. Sebuah perjalanan yang dimulai dengan satu ceramah, kini telah mengubah wajah sebuah kota dan memberi harapan baru bagi banyak orang.
Terima kasih telah menonton video ini, sahabat-sahabat yang luar biasa. Semoga kisah ini memberi manfaat, inspirasi, dan ketenangan. Mari terus berbagi kebaikan, menyebarkan kasih sayang, dan menjaga kedamaian sesuai ajaran Islam. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga Allah memberikan petunjuk dan keberkahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.